Teman-teman di sini kita yakin bahwa yang punya ide itu bukan cuma capres-capresnya. Jadi kita bukan cuma mau ngomong, tapi kita pengen ngedengerin. Saya yakin semua kepala di sini pasti punya pandangan, pasti punya aspirasi. Jadi kita akan mulai dengan itu dulu. Ada yang mau menyampaikan aspirasinya di sini? Boleh angkat tangan. Boleh, siapapun angkat tangan. Rada serap biasanya jadi dekat tingali. Itu ada Kak Rizal. Mana tuh? Depan Oh kita. itu di depan yang kamera. Kang boleh Kang? Kapayun mangga? Yang udah turun tangannya boleh? Tepuk tangan dulu untuk kakangnya. Boleh silakan maju Kang. Boleh tolong disiapin mikrofon? Oh ini. Oke. Kang ulah lami-lami teuing Kangnya. Atas, biasa. Tos. Mangga Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya ini ada sedikit gagasan gitu ya. Boleh Kang, mangga. Jadi mungkin teman-teman terutama yang memperhatikan makroekonomi. Jadi kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan setiap tahun itu stagnan di 5%. Nah itu masalahnya adalah memang modal dalam negeri itu terbatas. Nah biasanya kelompok atau teman-teman yang berpahaman kapitalis selalu bilang bahwa kita butuh modal asing untuk menutup kebutuhan modal agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari 5%. Nah, usul saya ini ya, jadi daripada kita bergantung kepada modal asing, mending kita itu menerapkan prinsip gotong royong. Artinya kita semua anak muda diberi kesempatan untuk berkarya, bermodalkan mungkin tenaga, kreativitas, dan ide-ide. Dan itu semua kalau bisa juga dihargai sebagai sebuah kontribusi modal yang mungkin sedikit banyak bisa menggantikan peran modal asing yang selama ini selalu mungkin oleh paslon lain ya, dikejar-kejar, nyari investasi ke sana kemari dengan mengkompromikan atau mengorbankan kepentingan nasional. Mungkin itu ide saya, aspirasi Oke, saja. Terima kasih. Terima kasih Kang. Akang siapa Kang? Sarang Kang Saha Kang? Sarang Kang Saha? Sareng Ikhwan Primanda Ikhwan di Bogor. Siap, boleh tepuk tangan untuk Kang Ikhwan. Kok jadi ke belakang sih Akang? Bingung. Jadi tadi urun daya ya, pelibatan orang-orang dalam pengelolaan negara. Jangan sampai investasinya cuma kita ambil dari luar, ya kita jadi objek aja pada akhirnya ya. Betul. Masih ada yang mau dari sini? Ada yang mau menyampaikan aspirasi? Dari belakang ada yang mau nggak? Yang jauh-jauh? Yang dekat? Yang mau angkat tangan. Kita dari belakang dulu ya. Kang boleh Kang yang pakai kacamata Kang? Boleh? Ke depan Kang. Tolong dikasih jalan ya teman-teman. Kasih jalan ya teman-teman. Sebutin nama asal. Oke, boleh Kang disampaikan Kang. Oke, perkenalkan saya Hugo, saya dari Sukabumi. Saya lulusan hubungan internasional. Saya pengen semua kita di sini, saya yakin nggak ada yang nggak pengen pergi melihat dunia itu seperti apa. Sesuai dengan background pendidikan saya pengen Indonesia itu setiap kita semua bisa menjadi diplomat. Tapi detik ini saya belum menentukan pilihan saya. Dan saya datang ke sini dan ini adalah tempat yang sebenarnya cocok untuk saya dan teman-teman saya yang belum menentukan pilihan. Bagaimana, apakah salah satu pasangan paslon di sini akan memprovide hal tersebut? Karena kita tahu bahwa setiap dari kita sekarang bisa menjadi diplomat dan kita harus melihat lebih luas dunia internasional itu seperti apa. Saya harap Caimin bisa memberikan insight kepada saya yang ingin teman-teman merasakan semua keluar negeri, melihat negeri di luar, dan melihat bahwa oh iya ternyata Indonesia itu besar. Begitu, cukup. Oke, terima kasih Kang Hugo. Ini
Menarik, soal kita ini warga dunia, bukan cuma warga negara Indonesia. Betul. Dan founding fathers kita juga dulu dia menggunakan inspirasi dari luar negeri Betul. untuk pada akhirnya membuka mata bahwa kondisi realita hari ini Indonesia tidak baik-baik aja. Jadi makanya itu membuat dia jadi ingin membangun lebih gitu ya. Dan yang paling menarik Nat, di Bandung. Bandung ini adalah tempat lahirnya konferensi Asia Afrika, benar gak? Tempat di mana orang-orang pemimpin dunia ini kumpul dan akhirnya menyebarkan semangat untuk melawan kolonialisme. Dimulainya dari mana? Dari sini. Dari tempat kita semua lagi ngumpul sekarang. Betul. Kita pilih selanjutnya ya Zal ya? Boleh, lanjut Oke. Nat. Yang mau lagi angkat tangan mungkin dari sebelah sana ya? Boleh, pilih Nat. Oke. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, mungkin mungkin kita coba Teteh yang itu dulu ya. Maju dulu silakan Teh. Oke, boleh silakan Teh, ke depan Teh. Nanti ke belakang, sabar yang belakang ya. Nanti kita ke belakang. Boleh Teh, mangga Teh, ke depan Teh. Boleh, mangga Teh. Terima kasih Kang Teteh. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Sonya. Kebetulan saya kalau ditanya asal bingung ya, soalnya blasteran. Saya blasteran. Nah, kebetulan saya di sini semester 4. Mengikuti, alhamdulillah juga menjadi bagian dari Humasnya Koalisi Perempuan Indonesia Kota Bandung. Luar biasa. Baik, di sini mungkin saya sedikit memberikan sebuah support gitu ya, buat terutama kaum perempuan. Bukan apa-apa ya Kang ya, kita perlu gini, banyak mindset yang membuat batasan di antara gender. Di antara gender ini banyak perbedaan gitu ya, banyak sekali halangan di antara kaum perempuan dan laki-laki. Banyak menganggap bahwa perempuan itu adalah kaum yang lemah. Padahal kita itu sudah diperjuangkan oleh R.A. Kartini. Tapi yang perlu kita perbaiki adalah kaum perempuan itu sendiri sekarang, ya sekarang ini terutama. Sebetulnya kita sudah setara. Perempuan laki-laki tidak ada batasan. Artinya perempuan wajib menghargai laki-laki dan laki-laki juga menghargai kaum perempuan. Laki-laki menghargai kaum perempuan, perempuan menghargai kaum laki-laki. Nah, yang harus kita ubah di sini adalah mindsetnya kita. Apa sih yang harus diubah? Tanamkan diri kalian kepada wahai perempuan bahwa kita itu punya hak untuk bersuara. Gimana caranya kita menurunkan tingkat kriminalitas kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki kepada kita? Kita kaum perempuan itu berharga, sangat berharga. Maka kita sebagai perempuan harus menjaga nilai harga diri kita. Gimana kita mau dilihat berharga jika kita menurunkan martabat kita sebagai seorang perempuan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teh Sonya, terima kasih banyak. Luar biasa Teh Sonya. Gimana Nat, tanggapannya Nat? Sebagai perempuan. Sesuai sih sama tagline yang sering diomongin sama Pak Anies, membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Betul. True feminis itu percayanya itu, bukan perkara ketika perempuan empower maka laki-laki tidak empower. Betul. Oke, ini menarik. Tadi udah semakin panas, gagasannya luar biasa. Pemuda Bandung ini memang jadi oasis gagasan nih di Indonesia. Betul. Ada lagi yang masih mau bersuara? Ada, masih banyak nih. Ada yang dari jauh naik-naik tuh. Boleh, Ibu, Teteh boleh ke depan Bu. Atau Teteh, ini aduh punten pilih lepat teh. Oh, mangga. Langsung ke depan aja Teh. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak mewakili, mungkin mewakili pengusaha. Begitu. Saat ini saya memiliki beberapa
unit usaha. Dalam 2 minggu ini saya mengeluarkan loker. Sudah untuk 4 usaha. Dari situ saya menemukan aplikasi yang apply itu kurang lebih 200 orang. Dari 4 usaha itu 200 orang yang daftar, Iya. Bu. Tetapi 2 minggu ini pun kami istilahnya wawancara dan segala macamnya. Kualifikasi yang pelamar itu yang apply itu tidak memenuhi kualifikasi gitu loh. Sedangkan begitu jelasnya apa saja yang dibutuhkan gitu kan, itu sudah jelas. Tapi anehnya tuh, maaf nih buat anak muda gitu kan ya. Saya merasa tua karena umur saya sudah 40-an gitu ya. Buat yang muda gitu kan ya. Tadi yang Pak siapa? Yang Dek Hugo gitu kan ya. Ya, Itu Kang luar Hugo. biasa ya. Keinginannya gitu kan ya. Saya sebagai pengusaha juga pendidik, ya usaha saya di bidangnya pendidikan, gitu kan ya. Saya bergerak di bidang pendidikan, pemagangan ke luar negeri, gitu kan ya, dan lain-lainnya. Nah, dari yang saya kemarin loker dibuka itu ya, yang apply itu tidak memenuhi kualifikasi. Yang saya pengen jadi ini tuh Ini buat saya ya kemerosotan pendidikan. Karena apa? Ini kayaknya anak-anak pada nggak baca dengan jelas atau kayak gimana gitu loh. Ini sebegitu jelasnya syarat yang saya minta, tapi yang apply, mungkin yang apply gitu ya, saking nggak adanya loker gitu kan ya, masukin aja lah gitu kan ya. Tetapi yang sesuai dengan kualifikasi pun kayaknya nggak ini gitu loh, kalau saya lihat gitu ya, tidak maaf ya buat adik-adik, buat saya nggak worth it gitu loh ya. Itu dari sisi pendidikan gitu kan ya. Dari sisi perizinan sebagai pengusaha ya mungkin bisa bisa dibantu gitu kan ya. 12 tahun saya memulai usaha ya. Barangkali mungkin pengusaha yang lain juga ngerasa hampir sama. Neng, jangan lupa amplopnya. Meskipun sekarang kan izin itu sudah pakai yang namanya 1 pintu ya. Tapi tetap saja di balik itu saat kita misalnya mau ngambil sertifikatnya, izin dan segala macamnya itu selalu begitu kan. Neng, jangan lupa amplopnya. Kalau tidak kita berikan, 9 bulan saya harus menunggu izin untuk sending organization, ya, untuk pengiriman pemagang ke luar negeri. Gitu ya. Saya nggak mau pakai cara-cara seperti itu. Jadi buat orang dinas pendidikan Kota Bandung mungkin ya di Snaker juga sama, saya agak judes. Soalnya nggak mau gloserin amplop gitu loh. Sebagai pengusaha yang baru berdiri, saya pengennya bilang kayak gini, mikir enggak saya itu baru berdiri, dari mana saya dapat uang keuntungan gitu kan ya. Istilahnya kayak begitu. Jadi ya barangkali bisa dibenahi gitu kan ya. Dari sisi pendidikan juga, dari sisi ketenaga kerjaan juga gitu kan ya. Mohon program-programnya ditunggu begitu. Siap, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Atur Bu. nuhun. Bu, ibu siapa ibu? Ibu siapa? Pratamawati. Ibu Pratamawati. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Pratamawati. Ini ada 2 permasalahan. Yang pertama soal suap menyuap. Itu saya sepakat Kang, tadi yang ngomong siapa nih? Harus diselepet ini ya. Benar Kang, harus diselepet yang gini-gini nih. Dan kedua soal mix and match ya, pekerjaan ya. Betul. Itu penting banget. Jadi banyak pemuda yang merasa lapangan kerja itu sedikit, tapi ternyata pengusahanya juga susah Betul. untuk nyari pekerja. Iya. Mismatch ya ternyata antara apa yang dimiliki oleh kita sebagai lulusan dan ternyata yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan juga ternyata sistem tidak bekerja untuk kita. Jadi kayak sistem harusnya bekerja untuk melayani kita. Itu kan pelayanan publik ya sebenarnya ya. Mendaftarkan usaha segala macam. Ternyata masih butuh pelicin-pelicin untuk berjalan. Padahal nggak harus licin juga harusnya udah cepat ya. Betul. Ini sebelum saya lanjut, ini ada pesan-pesan layanan masyarakat nih. Jadi katanya untuk mobil Honda HR-V warna hitam plat nomor D11800 ADU boleh tolong digeser karena menghalangi ini ya. Ini tolong segera demi kemaslahatan umat. Mobil hitam ADU belakangnya. Ya, HR-V ya, Honda HR-V. Boleh lanjut Nat, kita lanjut nih manas-manasinnya. Kita pilih lagi ya. Pilih lagi Nat. Oke, silakan Bapak boleh. Mana? Oh ya, Pak, mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes.
Masih semangat? Makasih dong. Di sini saya hanya berpesan kepada adik-adik yang muda-muda, baik itu pria maupun wanita. Jemputlah kejayaan bangsa ini. Karena semua ini masih ada di tangan anak muda. Baik yang wanita, baik pun yang pria. Saya sarankan, pergunakanlah hak suara adik-adik ini. Kita semua pada tanggal 14 Februari ini. Jangan lihat janjinya, tapi lihatlah rekam jejaknya. Lihatlah rekam karyanya. Izin Tete, izin. Kalau saya sih sarankan, pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Nat, kebetulan ini yang terakhir. Ternyata ditutupnya dengan luar biasa ya. Berarti Oke. yang kita tunggu-tunggu sudah. Sudah hadir. Jadi kita sebentar lagi akan mulai. Ini ada passwordnya buat manggil Gus Imin. Kalau aku bilang, who is Muhaimin? Nih aku ulang ya, kalau aku tanya, who is Muhaimin? Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Udah pada tahu. Udah banyak yang tahu. Jadi nanti kalau aku bilang, who is Muhaimin? Dijawab, Muhaimin is? Kanda. Sudah siap, tapi sebentar, masih dalam perjalanan. Jadi tolong disiapkan selepetan-selepetannya yang paling pedas dan yang paling keras. Ini ternyata sampai ke belakang juga, banyak penuh juga. sekali ya. Orang Bandung semua nggak ini? Yang orang Bandung boleh tepuk tangan dong? Coba saudaranya Bandung ya, yang dari Sumedang. Enggak ada. Tepuk tangan? Enggak ada. Jauh. Oh ada. Yang dari Jatinangor. Tepuk tangan. Yang dari Cimahi. Nah, pasti pas Bandung tepuk tangan kan? Soalnya orang Cimahi masuk ngaku-ngaku Bandung, Oke. Udah ada. Oke, sebentar lagi nih kita lagi jalan teman-teman, tolong disiapkan selepetannya. Saya senang banget nih ada dari mana-mana di Bandung sudah siap, sudah panas banget, sudah ngelilingin. Ini kayaknya ada 1.000 orang, boleh tepuk tangan untuk 1.000 orang yang ada di sini. Dan siap untuk nyelepet Gus Imin. Teman-teman sudah tahu siapa yang mau diundang? Sudah tahu siapa yang mau diselepet? Who is Muhaimin? Muhaimin is? Saya nggak kelihatan sebenarnya di sana nih udah ada apa belum ya. Karena serap gitu. Ini yang masang-masang kamera emang udah ada orangnya. Sorry. Sorry ya katanya. Biasanya kalau lagi nunggu gini yang lain joget ya isinya ya. Yang lain joget. Kita agak kurang jago kalau joget-joget soalnya ya. Tapi masih ini. Oke. Saya karena masih nunggu, saya pengen ada satu aspirasi deh, satu lagi. Boleh nggak? Kayaknya itu ada yang semangat banget dari tadi Mana? di belakang. Iya. Boleh Kang, sini Kang. Ini kita apresiasi semangatnya ya Kang ini ya. Oh ini mic-nya. Halo Kang? semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Muiz, asal Garut. Garut jauh Punten banget. tadi Garut teka sebut Kang. Sampurasun. Rampes. Oke, mungkin kenapa saya datang ke sini, salah satunya saya ingin memberikan tuntutan saya kepada Caimin tentang narasi pendidikan. Karena saya pikir pendidikan berkeadilan itu belum tercapai di Indonesia saat ini. Masih saja kita itu dibeda-bedakan oleh yang di bawah Kemendikbud dan juga yang di bawah Kemenag. Betul? Dan masih saja kita juga dibeda-bedakan dengan yang negeri dan yang swasta, betul? Jangankan masuk kampusnya aja nih banyak komersialisasinya, banyak uang di dalamnya, permainan uang.
buat orang-orang yang gak bisa masuk perguruan tinggi, mereka cari beasiswa, dan mereka nyari beasiswa juga butuh duit juga ternyata. Yang saya tuntut dan mungkin akan saya tanyakan pada agenda hari ini, saya meminta pendidikan yang berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih Kang. Kang, sebentar. Saya agak penasaran kalau ini Kang. Akang kuliah juga? Ya, saya kuliah juga. Di mana Kang? Semester 8 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Woi. Saya lihat pasukannya banyak ternyata Kang ini. Apa Kang, emang apa yang dirasakan sih Kang? Kenapa punya keresahan kayak gitu Kang? Ya salah satunya banyaklah teman-teman saya yang dimana akses untuk bersaing dengan mereka yang dari perguruan tinggi negeri yang bukan PTKIN itu kita masih jarang dapat akses, jarang dapat kesempatan. Juga untuk beasiswa, ternyata untuk mendapatkan beasiswa saja itu banyak main dalamnya, ternyata main orang dalamnya. Ordal-ordal ini ada ya? Tentu. Jadi bagaimana yang awalnya beasiswa ini itu untuk membantu mereka yang membutuhkan dana untuk pendidikan, tapi masih saja dikomersialisasi yang akhirnya uang lagi. Dan setelah lulus pun pada akhirnya ya kita tidak punya hak yang sama pada akhirnya. Mungkin segitu sih. Oke, terima kasih Kang. Siapa tadi Kang? Muiz. Kang Muiz, boleh tepuk tangan untuk Kang Muiz.